Jika dibandingkan sosok seperti Tom Hai yang menonjol dengan umpan-umpan visioner dan akuratnya, atau mungkin Marcelino dengan pergerakan bebasnya ke depan, visi dan juga finishing tajamnya, Ivar Jenner mungkin tak memiliki peran yang membuat dirinya tampil menonjol atau dengan mudah bisa dilihat oleh para penonton. Tapi tunggu, meski begitu perannya sangat signifikan. Ia adalah alasan kenapa Arab Saudi tak bisa menembus area tengah pertahanan timnas dan lebih banyak menyerang lewat area sayap. Selain juga membuat pemain seperti Tom Hai bisa bekerja lebih mudah di area tengah. So, di video ini kita akan ulas sosok Ivar Jenner yang membuat para pemain belakang, tengah, dan depan lebih nyaman untuk bermain. Di level sepak bola dunia, Sergio Busquets adalah contoh sempurna pemain yang tak terlihat tapi tak tergantikan. Perannya sebagai gelandang bertahan atau defensive midfielder dapat dikatakan sangat krusial, seperti yang ia tunjukkan baik saat ini membela Inter Miami, Barcelona hingga timnas Spanyol. Di lapangan, Busquets tak akan menciptakan banyak gol saat di sepanjang karirnya, ia hanya punya 15 gol. Begitupun dengan assist. Tapi Johan Cruyff pernah mengatakan bahwa Busquets adalah pemain pertama yang dirinya pilih jika ia membangun tim. Ya, meski akan sangat jauh membandingkan serangan Busquets dengan pemain timnas, tapi kami pikir kalian akan setuju untuk mengatakan jika seorang Ivar Jenner punya gambaran yang menyerupai dengan legenda dunia tersebut. Terbaru kembalinya Ivar Jenner ke starting line-up timnas usai tak bisa dimainkan di laga kontra Jepang. Sukses atau berhasil membuat lini tengah timnas Indonesia tampil solid. Sekali lagi, kita mungkin tak akan banyak melihat perannya yang menonjol di sektor tengah, tapi kehadirannya terasa begitu krusial. Ia adalah sosok gelandang yang bisa melakukan apa saja di lapangan. Dan malam itu, Ivar melakukan semua pekerjaan kotor untuk mendistribusikan bola pada Haye. Berkat Ivar, lini bertahan timnas Indonesia jadi punya filter sebelum para pemain Saudi Arabia masuk ke area kotak penalti. Lihatlah agresivitasnya, dia jelas bagus, meski tak semenonjol pemain lainnya. Di laga itu sendiri, Ivar Jenner tercatat mendapatkan rating 7,0 di SofaScore, di mana jika melihat statistiknya, ia mungkin hanya membuat 27 sentuhan dengan bola di sepanjang 90 menit waktu pertandingan. Namun lihat deh, heat map atau pergerakan Ivar. Ia cukup banyak bergerak di area tengah sebelah kanan, mengcover dengan baik areanya dengan penampilan apik dalam hal bertahan. Perlu diingat juga bahwa Ivar masih 20 tahun teman-teman. Namun bagaimana ia menghadapi para pemain senior Arab Saudi yang sudah berpengalaman main di Piala Dunia dan memenangkannya adalah alasan lain kenapa masa depan Ivar akan sangat bagus. Begitupun untuk Indonesia. Selain kematangan dalam hal bermain di lapangan, Ivar yang dikenal sebagai sosok yang kocak di luar lapangan oleh rekan setimnya, sejatinya juga memiliki kedewasaan yang cukup baik dalam hal mempersiapkan permainan untuk tim. Ini terbukti dengan bagaimana ia sudah berpikir untuk laga tahun depan. Ditanya reporter Goal.com, Ivar mengaku bahwa timnas harus sudah mempersiapkan tim untuk tahun depan. Bermain seperti di laga kontra Arab dengan sangat baik dan agresif. Yeah, it felt good to end the year with a win. Yeah, and next year we need to be ready. And play the same as today. I think today we played very well. Everyone was aggressive, good in the duels, and very very hungry everyone today. The grass, it was not so bad. I think sometimes it's bad. It's more bad than today, but it was okay. Kembali berbicara soal Ivar Jenner, kami pikir posisi tengah timnas memang layak untuk diisi olehnya. Masalahnya adalah saat ia tak bisa main atau harus digantikan. Saat ini kita belum memiliki pemain pelapis dengan kemampuan setara. Kita mungkin punya Nathan yang sering dimainkan saat Tom Hai ditarik. Tapi tentu
kita harus menyadari jika Nathan bukan gelandang murni. Posisi asli dari Nathan adalah fullback. Dan itu kenapa, selain posisi penyerang, timnas diprediksi masih membutuhkan gelandang keturunan dengan kualitas grade A atau gelandang muda yang punya potensi layaknya Ivar. Sekarang lihat deh beberapa komentar dari para penggemar soal Ivar Jenner. Asli, Ivar salah satu pemain yang underrated. Ngingetin Busquets zaman dulu. Cuma sayang emosinya masih labil, kartu kuning lagi. Lawan Aussie agak ketar-ketir, pemain Aussie mainnya keras adu fisik. Sayang aja kalau dot kartu kuning absen lawan Bahrain. Memang tandem yang pas buat Toha ya Ivar ini, gak banyak disorot tapi bisa dirasakan presensinya di lapangan. Yang gue lupa ini pemain ternyata masih U21, bentukannya aja yang kayak udah tua. Masa depan cerah ini, semoga bisa dapat klub yang lebih bagus lagi buat perkembangan ke depan. Singing by the light of the moon, melody spinning like a crazy cartoon. Jelly bean skies and peanut butter trees, this world unfolds like a bizarre dream. Came across a zebra, sipping chai tea, wearing sunglasses, he winked at me. It's a frantic dance on this cosmic spree, in the land of what ifs and could it be. Berbicara soal masa depan, kami pikir kalian harus yakin jika timnas Indonesia ini memang punya masa depan yang cukup cerah. Dan itu kenapa kita bisa melihat tim ini berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Sebagai info, saat ini timnas memiliki cukup banyak pemain yang masih cukup muda. Selain Ivar yang baru 20 tahun, Marcelino juga masih 20 tahun teman-teman. Sementara Rafa Strijk juga masih 21 tahun, dengan Rido 23 tahun. Ini belum ditambah oleh Romani, 23 tahun yang akan bergabung pada bulan Maret tahun depan. Hingga sosok kapten timnas Jay Itzas yang bahkan masih 24 tahun. Kondisi inilah yang membuat timnas Indonesia jadi tim yang akan sangat diperhitungkan. Bahkan sudah diramal jauh-jauh hari oleh Hajime Moriyasu jika dalam 2 tahun sejak Piala Asia yang lalu, Indonesia akan jadi kekuatan baru di Asia. Dan sekali lagi, meski kita masih kalah kontra Jepang, kita telah membuktikan dengan mengalahkan salah satu raksasa terkuat di Asia lainnya, Arab Saudi. Kini setelah laga kontra Arab, timnas senior sendiri baru akan kembali bertanding di kompetisi FIFA atau babak kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang. Namun di luar kompetisi di bawah FIFA, ada AFF yang akan dimainkan di bulan depan. Ada yang menarik nih teman-teman. Dari pernyataan Coach Nova dalam interviewnya bersama Liputan 6 Sport baru-baru ini, di mana di situ Coach Nova sempat mengatakan bahwa akan memanggil beberapa pemain under 22 dari timnas senior, seperti Ivar, Rafa, dan juga Justin Hubner. Tapi bergabungnya para pemain ini nantinya akan tergantung pada keputusan klub. Apakah klub mengizinkan atau tidak? Mengingat AFF bukan agenda FIFA. Pemain-pemain yang bermain di luar. Ada beberapa pemain yang di luar kita panggil, tapi pemain-pemain ya ada si Justin, ada si Ivar, Rafael menjadi pemain-pemain yang akan kita panggil dan kita lihat situasinya apakah mereka diizinkan klubnya atau tidak. Artinya ini. Untuk AFF kita lihat saja nanti ya teman-teman, apakah para pemain ini akan tiba atau tidak. Sebagai fans sih nampaknya nggak terlalu berharap para pemain senior gabung. Karena mereka lebih berharap para pemain ini mendapatkan tempat di timnya masing-masing. Dan memilih jika di AFF, timnas bisa menggunakan pemain yang ada di squad under 22 Liga 1. Let's see ya, gimana teman-teman? Kalau pendapat kalian? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.